Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Sensasi YouTube channel. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe my channel. Halo, apa kabarnya semua nih? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Amin ya. Dan kali ini gue akan membahas mengenai Arca Makuta Raja dan juga kisahnya seperti apa detailnya. Gue akan membahasnya secara lengkap. Peneliti arkeologi nih dari Yayasan Cagar Budaya Nasional Kota Hiroshima II Sukabumi nih menemukan sebuah arca di Kampung Ciberem Wetan, Desa Pasir Halang, Kecamatan Sukaraja, Sukabumi, Jawa Barat. Nah, penemuan tersebut nih saat tim sedang melakukan observasi peninggalan berupa menhir atau batu nangtung di Kampung Tugu, Desa Pasir Halang, Kecamatan Sukaraja, hingga ke Kampung Bulu, Desa Semplak, Kecamatan Sukalarang. Nah, tim penelitian arkeologi ini yang dikomandoi juga oleh Bapak Teddy Ginanjar ya, geng, mengatakan kalau berdasarkan laporan dari masyarakat di Kampung Bulu nih, terdapat beberapa menhir zaman megalitikum yang sering diziarahi penduduk. Selain Arca Makuta Raja nih, Teddy juga menceritakan di Desa Pasir Halang, Kecamatan Sukaraja, juga ditemukan arca yang sudah rusak dimakan waktu. Namun masih bisa dilihat walau agak samar, yaitu arca ibu memangku anaknya. Mengenai usia batuan arca tersebut belum dapat diketahui secara pasti ya. Dan ia juga menceritakan nih kalau catatan sejarah Sukaraja sendiri sebenarnya telah dirilis oleh VOC pada tahun 1777. Yaitu saat seorang pegawai VOC yang bernama Radermacher melakukan ekspedisi nih dari Batavia menyusuri Sungai Ciliwung hingga Cicandur, dan rute ditempuh melalui Puncak Megamendung. Ia menceritakan nih kalau Radermacher setelah dari Cicandur kembali ke Buitenzorg atau Bogor ya, melalui jalur selatan Gunung Gede nih, tepatnya melalui Kampung Sukaraja, Kampung Cilang atau Cihelang, dan Kampung Cicurug. Dan Radermacher pada saat itu ya menginap di pesanggerahan di Kampung Sukaraja yang dibangun ketika Gubernur Jenderal VOC bernama Jeremias van Riemsdyk pada tahun 1775 hingga 1777 melakukan ekspedisi melalui jalan yang sama. Pada saat itu nih, Radermacher mencatat pada tahun 1777 ada 20 kepala keluarga di Kampung Sukaraja. Sementara nih, sejarah Sukaraja menurut versi pribumi ya geng, yang artefaknya dimiliki juga oleh Yayasan Cagar Budaya Nasional Kota Hiroshima II Pojok Gunung Kekenceng, menyebutkan nih bahwa sejarah Sukaraja dimulai ketika salah seorang keturunan dari Kerajaan Sukapura, Tasikmalaya ya, bernama Raden Ahmad pada tahun 1623 nih diperintahkan oleh Bupati Sukapura untuk membuka perkampungan baru atau Ngababakan Red di sekitar daerah yang ada ciri batu nangtung atau menhir yang sekarang nih dikenal dengan nama Kampung Tugu, Desa Pasir Halang, Kecamatan Sukaraja. Ia juga menambahkan ceritanya nih, menurut hikayat ya, Raden Ahmad dan juga pengikutnya diperintahkan untuk membuat perkampungan baru nih Babakan oleh Bupati Sukapura yang waktu itu merupakan negara bawahan dari Kesultanan Mataram yang rajanya bernama Sultan Agung Hanyokrokusumo, dalam rangka persiapan mengumpulkan perbekalan nih untuk menyerang VOC di Batavia pada tahun 1627. Atas dasar hal tersebut nih, ia bersama rombongannya nih melakukan giat observasi dalam rangka menggali sejarah Kecamatan Sukaraja nih yang sejak zaman prasejarah telah dihuni oleh manusia. Nah, dilansir nih dari Radar Sukabumi 7 Maret 2021, Bapak Teddy menceritakan kalau bukti adanya manusia zaman prasejarah di Sukaraja nih ditandai dengan adanya situs batu nangtung atau menhir di Kampung Tugu, Desa Pasir Halang, Kecamatan Sukaraja yang sekarang nih telah ditetapkan sebagai cagar budaya tingkat Provinsi Jawa Barat. Dan menurut Teddy nih, berdasarkan penelitian di lapangan juga ternyata sebaran menhir nih
yang berada di Kampung Tugu hingga ke pinggir Sungai Cimuncang di belakang Pasar Bundaran Sukaraja. Jadi ternyata penemuannya panjang nih sampai ke pinggir Sungai Cimuncang. Jika dilihat nih dari kontur bukit yang ada di menhir tersebut ya, dari arah selatan yaitu dari bekas pabrik kertas zaman Belanda nih, menhir yang paling besar berada di atas puncak bukit dan di bawah bukit mengalir Sungai Cimuncang yang berkelok membelah bukit. Bapak tadi juga menceritakan ya kalau dari hasil pengamatan nampaknya nih, menhir yang paling besar tersebut dahulu ada punden berundaknya dan mungkin strukturnya nih mirip situs Paguyungan Cisolok atau situs di Cibeduk, Banten. Dan hal tersebut juga nih dari banyaknya sebaran batu-batu kali yang berserakan di sekitar area menhir di sana. Kemungkinan besar juga nih bebatuan itu diambil dari Sungai Cimuncang katanya. Dan ini merupakan ciri khas kebudayaan sungai. Tadi dia sedikit bahasan mengenai Arca Makutha Raja dan juga kisah lengkapnya seperti apa. Nantikan terus geng video-video berikutnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Kalau kamu suka dengan konten ini, silahkan diklik like, lonceng notifikasi, dan juga di subscribe ya. Dan kalau kamu mau komen tentang konten ini, ditunggu buat komennya. Atau mungkin mau request tentang konten berikutnya, ditunggu juga komennya. Dan kalau ada salah dalam pengucapan kalimat atau ceritanya nih, mohon dikoreksi aja di kolom komen. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.